3. 4 unit bus. Selama 2 pekan, anak-anak mengikuti berbagai kegiatan pemulihan psikologis, mulai dari bermain, belajar, berdiskusi, hingga berkeliling lingkungan sekolah untuk mengenal fasilitas pendidikan. Program ini pemirsa bertujuan untuk membantu anak-anak keluar dari rasa trauma dan ketakutan akibat bencana banjir bandang yang meluluh lantakkan permukiman penduduk di Kabupaten Pidijaya pada akhir November kemarin. Pendampingan psikososial dilakukan guru sekolah Sukma Bangsa Pidi, relawan Dompet Kemanusiaan Media Group, siswa SMA Sukma Bangsa, serta melibatkan perwakilan masyarakat dari Kabupaten Pidijaya. Selain kegiatan edukatif, anak-anak juga diajak menikmati makan siang bersama. Momen ini menjadi kebahagiaan tersendiri, mengingat selama hampir 1 bulan berada di posko pengungsian, mereka jarang mendapatkan makanan yang layak dan bervariasi. Dan dalam kegiatan pendampingan psikososial ini, kita memfokuskan bagaimana mendorong anak-anak agar pulih dari kecemasan, dari trauma yang mungkin sempat ditinggalkan oleh banjir bandang yang terjadi beberapa waktu. Jelajahi. Baik, pemirsa semua, kita kembali lagi dalam acara kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bela negara. Dan pada kesempatan kali ini, senang sekali kita ada narasumber yang reputasinya sudah tidak perlu diragukan lagi, yaitu ada di sini. Selamat malam, Dr. Latifah Nudar. Malam, dokter. Iya. Jadi barusan kita tadi sudah melihat bersama-sama ya pemirsa dan Dr. Latifah sendiri ya mengenai upaya aksi bela negara. Seperti kita ketahui sebenarnya bela negara itu bukan berarti kita harus pegang bambu gunting ya dokter ya. Tetapi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk negara ini? Baik, Dr. Latifah, saya penasaran banget nih. Apa sih pandangan dokter sebagai klinisi terutama mengenai aksi bela negara yang barusan dilakukan oleh saudara kita yang di Aceh? Oke, terima kasih Dokter Odis. Jadi kita tadi sudah sama-sama menyaksikan ya aksi relawan dalam memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak yang terdampak bencana banjir di Sumatera. Menurut saya ini merupakan salah satu tindakan bela negara yang memang dilandasi pada kecintaan kepada NKRI dan berlandaskan pada Undang-Undang dan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, banjir Sumatera pada Desember tahun lalu itu tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik maupun kehilangan materi bagi para warganya ya, namun juga memberikan dampak psikologis yang cukup signifikan ya. Oleh karena itu, saya menilai dari video tadi bahwa dukungan psikososial ini merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Dan apalagi tadi kita melihat bahwa dukungan psikososial yang diberikan tadi diberikan kepada anak-anak yang merupakan kelompok rentan yang dalam masa perkembangannya ketika terdampak oleh bencana pasti menimbulkan beban psikologis yang besar sehingga perlu juga disasar untuk anak-anak mendapatkan dukungan psikologis tersebut. Dari video tadi, Dr. Odi, saya melihat ada beberapa implementasi nilai-nilai bela negara yang tercermin ya dari aksi guru-guru dan relawan dari Dompet Duafa tadi. Yang pertama adalah cinta tanah air. Jadi dukungan psikososial ini menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama warga negara yang terdampak bencana. Dan upaya membantu pemulihan mental ini juga untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dari bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan dukungan psikososial yang terkoordinasi ini menggambarkan sinergi antara pemerintah, warga, dan institusi lain untuk mengembangkan kesadaran tanggung jawab kolektif dalam keadaan bencana. Yang ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi dari aksi tadi kita dapat melihat ada nilai Pancasila yang diimplementasikan yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial untuk memberikan suatu kehidupan yang lebih inklusif. Yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa negara ya. Seperti tadi sudah dilihat ya Dr. Odis tadi yang memberikan
bantuan itu adalah guru dan kemudian dari institusi sosial lain yang rela mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan mungkin eh, uang juga untuk dapat ke sana dan memberikan bantuan secara langsung. Ya. Yang terakhir ada kemampuan awal bela negara non fisik yang sebagaimana kita ketahui itu penting dan wajib dimiliki seluruh warga negara. Jadi bela negara tidak hanya dalam bentuk mengangkat senjata, namun juga dalam bentuk mengabdikan diri, mengabdikan ilmu yang dimiliki untuk dapat bermanfaat bagi sesama seperti yang dicontohkan oleh para relawan tadi. Mungkin itu hasil analisis singkat saya ya, Dr. Odis, mengenai nilai-nilai bela negara yang ditunjukkan oleh video tadi. Terima kasih, Dr. Odis. Baik, jadi pemirsa, kita sudah sama-sama melihat tanggapan dan pandangan Dr. Latifah mengenai aksi bela negara. Padahal bela negara itu tidak harus memegang senjata, pemirsa semua. Kita hanya cukup memanusiakan manusia lain, saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Demikian, sampai jumpa dalam acara bela negara lainnya.